literasi tentang Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan bayi kecil Ismail melakukan perjalanan menuju Mekah. Setelah berminggu-minggu, akhirnya mereka tiba di Mekah. Nabi Ibrahim pun bersiap-siap untuk meninggalkan Siti Hajar dan putranya Ismail. Betapa sedihnya Siti Hajar karena ditinggalkan di sebuah daerah yang tandus. Sepanjang mata memandang hanyalah hamparan pasir. Siti Hajar memegang pakaian Nabi Ibrahim sambil menangis sedih. Bertakwalah kepada Allah yang telah menentukan kehendaknya. Percayalah kepada kekuasaan dan rahmat-Nya. Jika bukan karena Allah, aku tidak akan meninggalkan kalian di sini. Percayalah, wahai istriku, Allah akan melindungi kasihan. Rahmat dan berkah-Nya akan tercurah kepadamu, insya Allah, kata Ibrahim. Akhirnya Siti Hajar melepaskan tangannya. Dia merelakan suaminya pergi meninggalkan mereka berdua. Ibrahim pun pergi menunggang unta menuju Palestina sambil bercucur air mata. Selama dalam perjalanan, dia terus berdoa memohon pada Allah untuk melindungi anak dan istrinya. Setelah Nabi Ibrahim pergi, tinggallah Siti Hajar bersama anaknya yang masih bayi Ismail. Daerah itu benar-benar kering tanpa sumber air dan tanaman persediaan makanan dan air telah habis. Siti Hajar mulai gelisah karena air susunya kering sementara bayinya menangis kehausan. Siti Hajar menjadi panik dan bingung kemana dia harus mencari air. Lalu dia pergi ke Bukit Safa, ternyata tidak ada air di sana. Dia pun kembali lagi, dari kejauhan terlihat seperti ada air. Dia pun berlari menuju bukit. Bukit Marwah ternyata hanya fata morgana. Siti Hajar terus bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah selama 7 kali, tetapi dia tidak menemukan sumber air. Siti Hajar benar-benar kehabisan tenaga. Dia mulai putus asa. Ikan dulu. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril. Kepada siapa engkau dititipkan? Tanya malaikat Jibril. Hanya kepada Allah, kata Siti Hajar. Jika demikian, maka engkau telah dititipkan kepada Yang Maha Pengasih yang akan melindungimu dan mencukupkan keperluan hidupmu. Lalu Siti Hajar diajak ke sebuah tempat. Di sana Jibril menginjakkan kakinya. Seketika itu juga dengan kuasa Allah air menyembur keluar. Itulah air Zam-Zam. Betapa bahagianya Siti Hajar karena akhirnya dia menemukan air. Siti Hajar pun segera meminum air Zam-Zam. Begitu pula Ismail lahap meminum air karena kehausan. Muncullah sumber air telah menarik burung-burung untuk datang. Suku Jurhum yang sedang berkemah melihat tenda-tenda air itu. Mereka pun segera mendatangi tempat burung-burung berada. Akhirnya mereka membuat tenda di dekat tempat Siti Hajar. Tempat itu pun menjadi ramai. Siti Hajar dan Ismail tidak kesepian lagi. Udah, Pak. Udah, Pak. Terus kalau udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini literasinya atau petugas biasanya doa dan asmaul husna dari kelas 5. Yang baik untuk melakukan pembiasaan literasi
agar nantinya kalian bisa menumbuhkan bakat serta minat baca yang menjadi tolak ukur dari kemampuan kalian belajar di sekolah dan di rumah. Hari ini literasi dibawakan oleh Ananda Altri dari kelas 5 yang bercerita tentang Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail anaknya siapa ya? Anaknya siapa? Nabi Ismail anaknya siapa? Anak bapaknya. Hah? Nabi Ismail anak bapak ibunya. Anak Nabi Ibrahim. Nabi Ismail Nabi Ibrahim juga Nabi. Anak bapak jadi Nabi. Mau kayak gitu? Mau? Bapaknya gubernur, anaknya besok gubernur. Mau? Anaknya presiden, bapaknya presiden. Mau? Anaknya mati, bapaknya mati. Mau? Oh, kirain mau juga. Nah, dari mana bisa seperti itu? Itu adalah keilmuan atau anugerah yang diberikan oleh Allah, kelebihan, pilihan. Nggak semua nabi anaknya jadi nabi, tapi Nabi Ibrahim alhamdulillah punya anak Nabi Ismail. Dua-duanya punya kelebihan yang luar biasa. Nah, tadi diceritakan Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim mau apa namanya, jalan-jalan, ditanya lagi jalan-jalan, haus katanya ya, haus. Nah, dari cerita kehausannya Nabi Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar ini ada timbulnya yang namanya sejarah Ma'u Zamzamun atau air Zamzam. Nah, ini salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Diketuk aja tuh tanahnya atau gurun pasir, batunya keluar air. Nah, kalau kita ngetuk-ngetuk tanah, ngetuk-ngetuk pasir, yang keluar apaan? Cacing barunya atau kotoran, karena tidak ada kelebihan yang kita miliki. Nah, kelebihan zaman sekarang yang harus kalian miliki seperti zaman nabi-nabi, bukan berarti harus jadi ajaib. Nah, kelebihannya seperti literasi, kemampuan membaca buku cerita, kemampuan membaca buku bacaan, kemampuan membaca sebuah informasi. Terus sekolah kalian menjadi jurnalis ataupun menjadi